Shalom keluarga beriman. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Bela sukacita Roh Kudus boleh hadir di tempat kita masing-masing pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita angkat pujian kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Tepat pada hari ini Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, Roh yang Tuhan janjikan sebagai penghibur, sebagai pemberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami menanti-nantikan Roh-Mu yang kudus, yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dalam ibadah kami ini Tuhan, kami bebaskan Roh Tuhan untuk boleh bekerja dan mengurapi hati kami, memenuhi hidup kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami hancurkan segala roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami dalam jalannya ibadah ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami dengan sukacita. Mari bersama-sama umat percaya katakan, amin. Kami undang kuasa Roh Kudus datang Tuhan, untuk menjangkau setiap hati, setiap jiwa yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Spirit and
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku. Harapanmu mengubah hidupku, ini rinduku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku. Harapanmu mengubah hidupku, sembah yang lebih lagi, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku. Harapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di
Kami rindukan Tuhan, Roh-Mu yang kudus boleh menjamah kami. Roh yang Tuhan janjikan sebagai penghibur, sebagai pelipur kami. Kami buka hati kami Tuhan selebar-lebarnya. Biar hidup kami penuh dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru di hadapan-Mu Tuhan, yang siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari, setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami percaya saat ini hidup kami telah dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami telah terima urapan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan, dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tempat firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga menghasilkan buah yang baik bagi kehidupan kami dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan boleh terus semangat. Kita semua berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Wow, tanpa terasa sudah 2 bulan ya, 2 bulan lebih sedikit kita melaksanakan ibadah secara online. Tidak apa-apa, dan saya percaya kita sudah mulai terbiasa. Apa yang kita kerjakan saat ini, kita sedang mendukung kerja pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona. Dan kita berdoa suatu hari nanti pandemi ini boleh selesai dan kita dapat kembali beribadah seperti sedia kala. Hari ini kita tiba di minggu terakhir di bulan Mei tahun 2020, yakni tanggal 31 Mei. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan akan terambil dari Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-16. 1 ayat saja, dan seperti biasa nanti secara utuh atau komplit, Bapak Ibu Saudara dapat membaca ulang di rumah, natsnya dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Tapi untuk saat ini saya akan membacakan 1 ayat saja. Judulnya di Alkitab LAI ialah Hidup Menurut Daging atau Roh. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulangi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin membagikan buat Bapak Ibu Saudara tentang hidup dituntun Roh Kudus. Kenapa saya mau membagikan tentang hidup dituntun oleh Roh Kudus? Karena kalau saudara ingat-ingat, ini adalah hari ke-10 setelah peristiwa kenaikan, dan lebih jelasnya lagi ini adalah hari ke-50 setelah peristiwa Paskah. Apa yang terjadi pada 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus? Ada peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta adalah peringatan tercurahnya Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Ini adalah peristiwa yang luar biasa karena janji Tuhan tergenapi. Saudara bisa bayangkan rohnya Tuhan berdiam sekarang bukan lagi di tempat-tempat yang secara fisik atau simbolik, tetapi di dalam bait yang baru, yakni tubuh saudara dan saya. Hidup saudara dan saya sekarang menjadi berbeda karena kita memiliki rohnya Tuhan yang disebut sebagai Roh Kudus. Penggenapan janji Tuhan terjadi 2000 tahun lalu pada hari ke-50 setelah peristiwa Paskah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar hidup dituntun oleh Roh Kudus. Sebelumnya saya akan beritahu bahwa peristiwa Pentakosta ini kenapa diberi nama Pentakosta? Karena kata Pentakosta adalah kata Yunani yang berarti hari ke-50. Pentakosta artinya hari ke-50. Dan memang terjadi hari ke-50 atau 50 hari setelah peristiwa Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Dan menariknya Saudara, di sini ada gambaran dan ada penggenapan dalam peristiwa Pentakosta. Kenapa saya katakan gambaran dan penggenapan? Karena selain peristiwa Paskah, peristiwa Pentakosta ini adalah terjadinya sama dengan Pentakosta Yahudi. Jadi kalau orang Kristen merayakan Paskah sama tanggalannya dengan Paskah Yahudi, Pentakosta pun demikian. Orang Yahudi juga merayakan Pentakosta. Nah, Pentakosta Yahudi dikenal dengan nama Hari Raya Shavuot. Mereka merayakan Shavuot, ya 50 hari setelah Paskah Yahudi, saudara. Mereka mengenang turunnya hukum Taurat atau Torah bagi bangsa Israel. Dan kenapa disebut Shavuot? Karena nama lainnya adalah Hari Raya Panen. Karena ini terjadi pada bulan Ibrani yang disebut Sivan, sekitar Mei, pertengahan akhir Mei atau awal Juni. Dan pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan panen. Orang-orang pada waktu itu, di zaman itu, bangsa Israel mereka memanen banyak sekali. Ada panen jelai, ada panen
biji, ada panen gandum, dan sebagainya. Dan saudara, menariknya peristiwa Pentakosta Kristen ini terjadi bertepatan juga dengan Pentakosta Yahudi. Tetapi maknanya sekarang jauh lebih dalam lagi. Kalau dulu orang-orang Yahudi mengingat turunnya hukum Taurat atau Torah bagi bangsa Israel, kita sekarang mengingat Roh Kudus itu sudah tercurah 2000 tahun lalu buat saudara dan saya. Ini suatu yang luar biasa. Bukan lagi bicara hukum, tapi rohnya Allah ini sekarang berdiam di dalam hidup orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Dan kalau peristiwa Pentakosta Yahudi atau dikenal dengan nama Hari Raya Shavuot itu terjadi pada musim-musim menuai, panen, karena mereka memanen jelai, gandum, biji, buah, dan sebagainya. Bukankah peristiwa Roh Kudus ini juga mengingatkan kita inilah waktunya memanen, menuai jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini penting untuk kita menyadari bahwa sudah ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Sudah ada, dan Roh Kudus itu bukan keluar masuk, pergi datang, tidak ada di hidup saudara dan saya. Sekarang masalahnya, maukah, sudahkah hidupmu ini dituntun oleh Roh Kudus? Saya berdoa sungguh-sungguh biarlah ketika kita menjadi orang percaya, seberapapun umur yang Tuhan beri pada hidup kita, 70, 80, 90, 100 tahun, biarlah sepanjang umur itu hidup kita sungguh-sungguh benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kamu hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging dan kamu akan menghasilkan buah-buah Roh. Alkitab mencatat tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada yang menentang hal tersebut. Ini adalah hal yang baik, yang indah. Kalau hidupmu dituntun oleh Roh, maka engkau akan menghasilkan buah-buah Roh. Saya catat hari ini ada pelajaran 3 buat setiap kita, karena kita hari ini ada di peristiwa Pentakosta, mengingat peristiwa Pentakosta, dan saya berdoa biarlah kita sungguh-sungguh hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari tentang hidup dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama, demikian firman Tuhan, saya ulangi sekali lagi di ayatnya yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Perhatikan kalimatnya, hiduplah oleh Roh. Gitu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hidup dituntun oleh Roh Kudus adalah sebuah pilihan. Ini adalah sebuah pilihan, saudara. Dan saya sungguh-sungguh berharap dan berdoa saudara memilih untuk hidupmu dituntun oleh Roh Kudus. Artinya apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, keputusan apapun yang akan kau ambil itu berdasarkan arahan dan tuntunan Roh Kudus. Engkau selalu melibatkan Tuhan. Terkadang bisa saja mungkin kita judulnya orang Kristen, tapi hidup kita sebenarnya belum dituntun Roh Kudus. Karena yang di depan itu bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri, ego kita sendiri, daging kita sendiri. Makanya tadi saya katakan poin pertama, hidup dituntun Roh Kudus itu pilihan. Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai manusia. Manusia itu adalah makhluk yang spesial. Dari semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, manusia ini adalah yang paling spesial. Kenapa saya katakan paling spesial? Karena manusia ini memiliki kehendak bebas. Bebas memilih, ada banyak pilihan. Hari ini ada banyak pilihan di depan matamu. Apakah engkau mau memilih untuk mengampuni atau mendendam? Pilihan ada di tanganmu. Apakah engkau memilih untuk percaya Yesus atau tidak percaya Yesus? Apakah engkau memilih untuk mau berbagi atau engkau tidak mau berbagi? Apakah engkau mau memilih untuk mengasihi atau membenci? Hidup ini penuh dengan pilihan dan semua pilihan itu tentu mengandung resiko. Hari ini marilah kita memilih yang benar, memilih yang bijak, memilih yang baik, memilih untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ada satu kalimat bijak yang indah, saudara. Di sana dikatakan bahwa life begins with B and ends with D, but in between you have C. Apa yang dimaksud? Dan saya artikan terlebih dahulu. Life begins with B, hidup dimulai dengan huruf B. B itu apa? Birth. Birth itu kelahiran. Hidup dimulai dari kelahiran. And life ends with D. Hidup diakhiri dengan huruf D. D itu adalah death. Jadi hidup dimulai dengan B, kelahiran, diakhiri dengan D, death, kematian. But in between, di tengah-tengah, kamu punya C. C itu C. Huruf C itu apa? Choices, pilihan. Hari ini ada banyak pilihan dalam hidupmu. Biarlah engkau memilih yang benar, yang baik, yang bijak.
memilih untuk dituntun oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan kalau engkau dituntun oleh Roh Kudus, kau akan menghasilkan buah-buah roh, hidupmu menjadi berkat, berdampak, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Dan saya teringat saudara akan satu cerita kesaksian ya, bahwa hidup ini adalah pilihan, tinggal bagaimana engkau mau memilih, dan semua pilihan itu mengandung resiko. Engkau memilih untuk sekolah, ada resikonya dong, ujian, harus belajar. Engkau memilih untuk tidak sekolah, ya ada resikonya juga. Jangan disalahkan kalau engkau memilih untuk tidak sekolah lalu melamar pekerjaan cukup sulit, karena di berbagai perusahaan ada standarnya minimum S1 dan sebagainya. Engkau memilih untuk menikah, ada resikonya. Tapi engkau memilih untuk tidak menikah, juga ada resikonya. Engkau memilih untuk percaya Tuhan, ada resikonya. Tentu engkau tidak akan disenangi dunia. Tapi engkau memilih percaya Tuhan, ada resikonya juga yang luar biasa, bahwa engkau siap untuk berkumpul bersama dengan Tuhan nanti di kehidupan setelah kematian. Nah, cerita ini adalah tentang pilihan. Kalau saudara pernah mendengar nama Michael Phelps. Michael Phelps ini adalah seorang mantan atlet renang Amerika Serikat dan seorang pemecah rekor dunia. Dia adalah mantan atlet yang meraih prestasi begitu banyak, saudara. Dia sudah ikut dalam 5 kali Olimpiade. Jadi Olimpiade Sydney 2000, Olimpiade Athena 2004, Olimpiade Beijing 2008, Olimpiade London 2012, dan Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Dari 5 Olimpiade itu, 4 Olimpiade berturut-turut dari Athena 2004 sampai Rio de Janeiro 2016, dia meraih medali emas berturut-turut. Dan bukan hanya itu, ia pemecah rekor. Pemecah rekor apa? Karena ia memecah rekor peraih medali terbanyak, medali emas terbanyak dalam satu kejuaraan, yakni kejuaraan renang. Pernah dalam satu kali kejuaraan renang Olimpiade 2008, dia meraih 7 medali emas secara luar biasa. Dan dia pemecah rekor, saudara. Ada satu rekor yang dia pecahkan tahun 2004, yakni dia mengikuti pertandingan renang nomor 400 meter gaya medley. Gaya medley itu gaya ganti individual, jadi ada 4 gaya berganti-ganti, 400 meter. Dia berenang hanya dalam tempo 4 menit dan 9 detik, saudara. Bahkan 2000 tahun berikutnya, 2004, dia pecahkan rekornya sendiri, saudara, dalam 4 menit dan 8 detik. Dan total keseluruhan medali emas, ini emas, saudara, karena dia dapat medali yang lainnya juga, medali emas yang dia raih dari berbagai kejuaraan maupun Olimpiade dalam hidupnya itu 66 medali emas. 23 medali emas berasal dari Olimpiade, 4 kali Olimpiade berturut-turut yang ia ikuti. Nah, saudara, kalau cek yang namanya Michael Phelps itu, ternyata dalam satu wawancara di Amerika Serikat oleh salah satu stasiun TV, dia bercerita bahwa waktu kecil dia mengalami dibully oleh teman-temannya. Kenapa? Karena kalau saudara lihat fotonya, telinganya itu besar, telinga kiri dan telinga kanan itu ukurannya tidak normal. Lalu bentuk wajahnya ini lonjong, agak lonjong yang tidak biasanya. Dan dari kecil memang dia memiliki tinggi badan yang berbeda sekali dengan teman-teman seumurannya. Dan memang pada akhirnya ketika dia mencapai kedewasaan penuh, tingginya 193 cm. Jadi dari kecil dia dibully dan dia merasa sedih, menangis lalu, tidak bisa kemana-mana. Dan dia pernah memutuskan untuk, aku nggak mau kemana-mana, aku hanya mau berdiam diri saja, aku tidak mau sekolah. Di jalan aku pasti dihina, sampai kelas aku dihina juga karena ukuran telingaku yang besar, karena wajahku yang lonjong seperti ini, karena tinggi badanku yang tidak normal seperti teman-teman lainnya. Tetapi pada satu momen di hidupnya, orang tuanya mengingatkannya, itu pilihan kok. Kamu mau memilih untuk diam di kamar, menangis terseduh-seduh selama bertahun-tahun, atau kamu memilih untuk keluar dan berkarya serta melakukan yang terbaik dalam hidupmu dari apa yang sudah Tuhan berikan. Akhirnya karena dia tersadar seperti terkena sambaran petir, dia akhirnya memilih, saudara, untuk dia keluar dan menghadapi kehidupan. Dia sudah orang mau bully, tidak apa-apa, tapi dia alihkan itu, dia tidak mau fokus dengan tanda kutip kekurangan yang dia miliki secara fisik, yakni ukuran telinga yang besar, wajahnya yang lonjong maupun tinggi badan yang tidak normal. Dia fokus di renang, saudara. Umur 15 tahun 2000 dia sudah menjadi atlet renang di Olimpiade Sydney. Dan terus selama 16 tahun kemudian, 5 kali Olimpiade dia ikut, dan 4 kali Olimpiade terakhir dia selalu meraih medali emas, saudara. Dan ternyata pilihan, ini bicara tentang pilihan. Pilihan yang dia ambil adalah pilihan yang bijak. Dia nggak mau hanya berdiam diri, menangis, lalu mengasihani diri, oh aku seperti ini, enggak.
Dia mau keluar menghadapi kehidupan dan dia mau bergelut di bidang yang dia sukai, dan akhirnya dia menjadi atlet renang yang sukses luar biasa, dan sekarang menjadi mantan atlet yang terus menjadi motivator bagi banyak orang. Jadi sekali lagi, hidup ini penuh dengan pilihan, pilihlah dengan bijak. Hari ini pilihlah hidupmu dituntun oleh Roh Kudus. Karena kalau engkau dituntun oleh Roh Kudus, maka engkau tidak akan hidup menuruti kedagingan, dan tentu hidupmu menghasilkan buah-buah roh. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sekali lagi perhatikan di ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan kalimatnya, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-17 saya kasih tambahan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan tentu keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Yang kedua, di hari ini kita memperingati Pentakosta, peristiwa tercurahnya Roh Kudus bagi orang percaya. Saudara dan saya 2000 tahun lalu itu terjadi. Hari ini kita belajar tentang hidup dituntun oleh Roh. Biarlah hidupmu dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama itu pilihan. Yang kedua, orang kalau hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, ia tidak akan hidup dalam kedagingan, saudara. Hari ini camkan baik-baik, kalau orang tersebut hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, dia nggak akan hidup dalam kedagingan. Apa itu kedagingan, saudara? Hidup dalam kedagingan adalah hidup yang menuruti hawa nafsu, mengikuti maunya daging. Semua maunya dagingmu kamu ikuti, kamu turuti terus, engkau sedang hidup dalam kedagingan. Dan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, tadi dikatakan. Keinginan daging dituruti terus-menerus, nggak pernah tanya Tuhan, yang penting mauku, aku maunya ini. Ujungnya adalah kematian. Tetapi keinginan roh, ujungnya adalah hidup, membawa engkau menghasilkan buah-buah roh. Karena begini saudara, manusia ini adalah makhluk trikotomi. Trikotomi, terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, kita semua tahu tubuh. Tubuh ini bahasa Yunaninya adalah soma. Bagian yang kedua adalah jiwa. Bahasa Yunaninya adalah psyche. Itulah sebabnya muncul istilah psyche, psikologi. Ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Ada keinginan, kehendak, ada pikiran, itu jiwa. Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dari manusia adalah roh, pneuma. Nah, masalahnya yang dominan ini dalam hidupmu ini adalah tubuh dagingmu ini atau roh yang di dalam. Roh ini kan kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kalau engkau hidupnya dominan daging, kau hidup dalam kedagingan, berarti engkau sedang tidak dituntun Roh Kudus. Dan ujung dari kedagingan ini adalah maut. Ujung dari kedagingan adalah maut, tapi ujung dari rohmu yang dituntun oleh Roh Kudus adalah hidup. Makanya firman Tuhan mengatakan, ya tetapi roh itu penurut, ya namun daging lemah. Hari ini belajar untuk menyalibkan kedagingan, saudara. Artinya apa sih menyalibkan kedagingan? Apakah kita harus disalib seperti Tuhan Yesus? Tidak. Tetapi menyalibkan kedagingan itu tidak semua-mua maumu, keinginanmu tuh engkau turuti. Saya mau ini harus gini, tanya Tuhan dulu. Saya mau ke sana. Ada orang yang saya akan bahagia kalau saya sudah pergi ke Menara Eiffel. Bukan nggak boleh ya. Dia ikuti dagingnya, harus besok harus pergi. Nggak mau tahu, pergi dia. Sampai di Menara Eiffel, dia pikir dia bahagia. Sudah potret sana, potret sini, upload, cekrek gitu. Dia nggak happy, nggak bahagia. Saya akan bahagia kalau saya sampai di Menara Pisa. Bukan berarti nggak boleh ya. Gitu. Tapi orang ini nggak pernah tanya Tuhan. Kan dituntun oleh Roh Kudus itu Tuhan yang di depan. Tanya Tuhan dulu, Tuhan aku mau pergi, boleh nggak? Tuhan aku mau melamar pekerjaan di situ, bagaimana? Tuhan aku mau menikah dengan orang itu, bagaimana? Jadi bukan daging yang diikutin, tapi tuntunan Roh Kudus. Pergilah dia ke Menara Pisa. Sudah sampai di Menara Pisa, cekrek, happy, upload ya kan, hashtag, nggak bahagia juga gitu. Wah, aku akan bahagia kalau aku pergi ke Menara Sutet. Oh, dia udah pergi ke Menara Sutet. Udah nari-nari di situ, foto-foto. Nggak bahagia juga. Ini mau saya katakan, kalau daging diikuti terus-menerus, dia nggak akan pernah puas. Bahkan ujungnya adalah kematian. Tapi kalau rohmu yang dominan dituntun oleh Roh Kudus, engkau mengikuti tuntunan Roh Kudus, ujungnya adalah hidup dan engkau menghasilkan buah-buah roh. Hari ini jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan. Ya, tanya Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus dalam setiap keputusan yang akan kau ambil dalam hidupmu. Mau melamar pekerjaan, mau keluar dari pekerjaan pun demikian. Saya pernah ketemu seseorang yang dia mau minta doa, dia mau resign dari kantornya. Saya bilang, waktu melamar pekerjaan udah doa kan, tanya Tuhan sudah. Sekarang doa dulu. Loh, kok doa dulu kan tinggal resign loh. Jangan kamu pikir tinggal resign sembarangan terus dapat pesangon. Kalau Tuhan nggak suruh,
kamu sedang menyusahkan dirimu. Tapi kalau Tuhan suruh, tuntunan Roh Kudus mengarah ke situ, walaupun itu padang gurun. Ingat, karena Tuhan yang tuntun. Bangsa Israel pertama kali dituntun Tuhan, masuk padang gurun 3 kali. Yang pertama itu karena Tuhan yang suruh. Ya, kalau yang ketiga itu berputar-putar karena kedagingan mereka, ego mereka, ngeluh terus. Yang pertama, waktu mereka masuk padang gurun pertama, Tuhan yang tuntun. Tuhan pelihara luar biasa. Karena memang Tuhan yang tuntun, walaupun itu masuk padang gurun, tapi Tuhan sanggup mengubahkan menjadi taman Tuhan, taman surga. Jadi saya bilang orang itu tanya Tuhan dulu juga, kamu mau resign, jangan sembarangan ambil keputusan. Saudara mau melamar pekerjaan, mau pindah kota, saudara mau menikah, apalagi itu, nggak bisa sembarangan main ambil orang dicomot nikah, saudara. Saudara tanya Tuhan dulu, salah menikah itu saudara seperti masuk neraka, tapi masih di bumi. Artinya apa? Sekarang semua tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Nah, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus, dia pasti tidak akan hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan tuh hidup yang selalu mengikuti, menuruti maunya daging. Hidup dalam hawa nafsu. Ingat, dengar baik, waktu engkau hidup dalam hawa nafsu, nggak pernah puas. Saya ingat satu cerita, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pernah mendengar nama Adolf Hitler, pasti pernah dengar ya. Adolf Hitler ini, atau orang sering singkat menyebut namanya Hitler. Dia adalah seorang politisi Jerman, dia presiden dan kanselir Jerman, dia pemimpin partai Jerman yang terkenal waktu itu, tahun 40-an, namanya Nazi, dan dia adalah penjahat perang, dia tokoh utama di balik Perang Dunia Kedua, dan dia tokoh utama di balik Holocaust. Holocaust ini adalah peristiwa genosida. Genosida ini pembantaian massal besar-besaran terhadap etnis Yahudi pada waktu itu. 6 juta etnis Yahudi dibantai. Genosida etnis Yahudi pada waktu itu terjadi besar-besaran di Eropa tahun 40-an. Tokoh utama di baliknya adalah Adolf Hitler. Nah, Adolf Hitler ini lahir 1889, meninggal 1945, bunuh diri dengan menembakkan dirinya. Dan saudara, apa yang menarik ingin saya ceritakan, dia tidak pernah puas. Dia selalu mengikuti keinginan dagingnya, aku mau ini, nanti aku akan puas. Ternyata dia tidak puas. Awalnya dia terjun, ya, karena dia merasa mungkin selama ini diremehkan. Kalau dia punya power, dia tidak akan diremehkan. Dia dapat power di satu jabatan. Di wilayah kota itu dia nggak puas, dia mau lagi naik ke atas yang lebih tinggi lagi. Ya, akhirnya saudara, singkat cerita ya, dia sudah menjadi kanselir Jerman, dia mau jadi presiden, dia nggak mau cuma jadi kepala pemerintahan, dia mau jadi kepala negara. Sudah dia mau jadi kepala negara, dia rasa kok dia harus jadi pemimpin partai, dia jadi pemimpin partai. Jadi sudah jadi kepala pemerintahan, kanselir ya, atau perdana menteri, dia jadi kepala negara, presiden, dia jadi pemimpin partai. Dia merasa kalau partainya banyak, nggak mau, dia maunya satu tunggal, dia pemimpin mutlak, diktator. Dia jadi pemimpin partai, partainya tunggal, saudara. Sudah cukup menguasai satu negara Jerman, dia nggak puas. Tahun 39 dia mau menguasai seluruh Eropa. Mulailah Perang Dunia Kedua ketika Jerman menginvasi Polandia tahun 39. Dan banyak negara-negara di Eropa dicaplok, ya, diinvasi, diambil, sehingga tinggal tersisa Inggris dengan Rusia. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Karena ini perang melibatkan negara-negara di seluruh dunia sampai ke berbagai benua. Afrika, Amerika ikut kena terlibat, Asia juga. Amerika masuk, saudara, dan akhirnya sekutu menyerang yang namanya Jerman. Jerman kalah. Akhirnya apa yang terjadi? Semua yang sudah dicapai harus hilang tumbang. Dan akhirnya dia ketakutan di bunker karena tentara sudah makin mendekat, dia bunuh diri tahun 45. Ini artinya apa, saudara? Kalau ngikutin maunya daging, saudara pikir saudara akan puas? Nggak pernah puas. Makanya nggak selalu semua mau keinginanmu tuh mbok turuti. Dituruti itu jangan selalu. Tanya Tuhan dulu. Itulah sebabnya tadi saya katakan poin kedua, orang yang hidup dituntun oleh Roh pasti tidak akan hidup di dalam kedagingan. Yang ketiga, yang terakhir, sekali lagi kita baca di ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikian firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus, saya catat buat setiap kita, orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus akan terlihat dari kehidupan sehari-hari. Amin. Saya percaya kalau orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus, gak usah pusing berkoar-koar, akan kelihatan kok dari kehidupan sehari-hari. Ya, seperti ada kalimat bijak mengatakan, langit gak perlu ngomong bahwa dia itu tinggi besar. Semua orang udah bisa lihat kok, dia tinggi, ya tinggi di atas dan besar. Demikian pula orang yang dituntun oleh Roh Kudus,
Gak perlu ngomongnya berkuar-kuar, jago ngomong, dia akan kelihatan dari kehidupan sehari-hari. Karakternya akan terlihat. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan demikian dalam Matius pasal 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan melihat. Dari buahnya kamu akan melihat. Ya, tidak mungkin orang memetik buah anggur dari semak duri atau memetik buah ara dari rumput berduri. Pasti kalau buahnya itu adalah anggur, pasti dia benihnya adalah anggur. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, pasti hidupmu akan berbuah-buah roh, akan kelihatan sehari-hari dalam kehidupanmu. Di rumah tangga, ya, engkau menjadi ayah yang bertanggung jawab, menjadi suami yang bertanggung jawab, engkau menjadi istri yang baik, istri yang benar, engkau menjadi anak-anak yang taat, yang tidak membangkang pada orang tua, engkau menjadi pegawai yang melakukan tugasmu dengan baik, akan kelihatan dari kehidupan sehari-hari. Dan sebagai penutup, saudara, satu contoh yang jelas tentang orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus akan terlihat jelas dari kehidupan sehari-hari. Kita nggak usah jauh-jauh, tentu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia melayani di bumi, 33,5 tahun hidupnya, dan pelayanan bersama dengan murid-muridnya 3,5 tahun, saudara. Tuhan Yesus nggak hanya pribadi yang jago ngomong, dia betul, bicaranya itu luar biasa, karismatik. Banyak orang terberkati oleh khotbahnya. Tapi hari-harinya dia juga sangat memberkati banyak orang dengan kehidupan sehari-harinya. Murid-muridnya itu selalu melihat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang walk the talk. Walk the talk artinya apa yang dia bincangkan, itu yang dia kerjakan. Dia adalah pribadi, Tuhan Yesus adalah pribadi yang practice the preach. Maka ada istilah, you have to practice what you preach. Jangan cuma ngomong aja, praktekkan apa yang kau omongkan. Kalau saudara baca di Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, ingat saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau ada orang menampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Ya kan? Kau harus mengampuni, mengasihi musuhmu. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedamu dengan orang dunia? Kau memberi tas kepada orang yang memberimu tas, contoh sederhananya ya sama aja. Engkau memberi pensil kepada orang yang memberi engkau pensil, apa beda? Tapi engkau berbuat baik kepada orang yang jahat pada dirimu, baru engkau beda. Saudara lihat apa yang terjadi pada waktu Yesus disalib. Dia tidak bersalah loh. Dia sama sekali tidak layak disalib. Dia ditaruh sejajar dengan penjahat-penjahat. Dia dipukul, dia dirajam, dia dikasih mahkota duri, ditusuk paku. Tapi tidak ada sumpah serapah keluar dari mulutnya. Bahkan dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama nggak ajaran dengan pekerjaannya? Sama. Artinya apa? Orang yang hidupnya dituntun roh, benar-benar dari Tuhan, ya hidupnya melekat sama Tuhan, itu akan kelihatan dari kehidupan sehari-harinya. Istrinya akan lihat, anak-anaknya akan lihat, suaminya akan lihat, tetangganya akan lihat. Makanya saya sering bilang, kalau saudara mau kenal saya, jangan lihat saya cuma di mimbar, tapi ikut saya kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu enggak? Karena kehidupan sehari-hari lah yang akan memperlihatkan saudara. Dan Tuhan Yesus kita luar biasa ketika dia bilang, kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus melayani. Dia nggak cuma sekedar ngomong, nyuruh-nyuruh. Hari ini banyak orang jago nyuruh, jago ngomong. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya ngomong, tapi dia jago memberi teladan. Makanya kan ada istilah perbedaan antara boss dan leader. Boss knows how to perintah-perintah, how to ask people to do things. Tapi leader show them to do things, memperlihatkan kepada mereka, memberi teladan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia bilang, kalau kamu mau besar, kamu harus melayani. Dia lakukan itu. Dia cuci kaki murid-muridnya. Wow, ini luar biasa, saudara. Dan hari ini saya berdoa, biarlah hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, dan orang yang dituntun oleh Roh Kudus akan kelihatan kok dari hidup sehari-hari. Nggak perlu saudara memperkatakan, aku nih loh, ya Tuhan ngomong sama aku nih, semua selalu pakai nama Tuhan, kata Tuhan. Tunjukin aja dari kehidupan sehari-hari. Kalau engkau memang hidupnya melekat sama Tuhan, kehidupan sehari-harimu akan memperlihatkannya. Dari buahnya lah orang tersebut akan dikenal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Hari ini kami memperingati peristiwa Pentakosta, 50 hari setelah Paskah, 10 hari setelah peristiwa kenaikan. 2000 tahun lalu Roh Kudus sudah dicurahkan bagi orang-orang yang percaya. Janji-Mu digenapi. Dan hari ini kami bersyukur bahwa ada Roh Kudus dalam hidup setiap kami. Roh Kudus, roh yang menolong, membimbing, menghibur kami. Dan hari ini pertanyaannya buat setiap kami, sudahkah Roh Kudus itu menuntun hidup kami?
Jangan sampai kami menjadi orang Kristen yang ternyata tidak pernah dituntun oleh Roh Kudus. Hari ini hamba berdoa biarlah setiap pendengar dan penonton program ini, mereka hidupnya boleh benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang pertama ini pilihan. Tuhan gak pernah memaksakan kami semua, dan manusia itu diciptakan spesial, punya kehendak bebas, bukan robot, tapi boleh memilih. Hari ini kami mau memilih untuk hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Karena ketika dituntun oleh Roh Kudus, hidup kami akan berdampak yang sangat baik bagi sekeliling. Makanya yang kedua, orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus pasti tidak akan hidup dalam kedagingan. Kalau hari ini kami melihat masih banyak orang, mungkin diri kami yang hidup dalam kedagingan, semua maunya kami dituruti, sombong, ego, mau dipuji, mau ditinggikan, itu sedang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, karena orang yang dituntun Roh Kudus pasti tidak hidup dalam kedagingan. Dan yang ketiga, orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus pasti akan terlihat dari kehidupan sehari-hari. Bila kehidupan sehari-hari kami boleh menjadi berkat kesaksian buat sekeliling kami, bagi istri kami, bagi suami kami, bagi anak-anak kami, bagi mertua kami, bagi ipar kami, bagi teman-teman kami, bagi sahabat-sahabat kami, bagi orang kantor, atasan kami, bos kami, bawahan kami, bagi semua orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia diberkati, boleh mengalami pemulihan, penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Kami berdoa buat pemimpin kami Presiden Joko Widodo dalam memimpin negara kami Indonesia. Presiden Joko Widodo diberikan kesehatan, hikmat, kekuatan, pemeliharaan Tuhan. Para stafnya, para menteri dan jajarannya, TNI Polri, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi para tenaga medis dan relawan yang berada di garda terdepan dalam pandemi ini. Kami berdoa bagi gubernur-gubernur, wali kota, dan bupati-bupati dalam kapasitas mereka masing-masing, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ekonominya terdampak, para pengusaha, para pegawai, karyawan, tenaga profesional, mereka yang hidup dari profesi mereka yang mungkin mengalami penurunan pendapatan, pengurangan fasilitas, bahkan mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja. Siapapun mereka, masyarakat kelas ekonomi ke bawah, menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini, Tuhan berkati, Tuhan pelihara setiap kami. Bahkan mereka yang terpapar virus corona, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus boleh sembuh. Dan biarlah angka pasien positif corona, PDP dan ODP boleh terus turun, diganti dengan naiknya angka mereka yang sembuh, mereka yang sehat, mereka yang terpelihara. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati gereja kami, berkati keluarga kami. Dan hari ini kami menutup doa ini dengan ucapan syukur karena Engkau selalu baik memelihara, menolong kehidupan kami. Dan kami juga mau terima berkat pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.